83. Setelah semua terungkap dan proses eksekusi Avalon masuk penjara berjalan lancar dan mudah, keluarga Dharma Wangsa bisa bernapas lega. Meski ada 1-2 orang yang merasa kehilangan Saskia. Beberapa hari yang lalu Saskia menemuiku untuk tes DNA. Claudia berada di ruang kerja Sean di rumahnya. Setelah mendapatkan salinannya, dia berterima kasih lalu meminta maaf dan dia bilang harus pergi jauh. Claudia menyerahkan salinan tes DNA milik Saskia. Ajisaka menerima lembar salinan hasil tes DNA dari Claudia tanpa ekspresi. Kupikir Saskia sangat tertekan selama ini. Tiap kali menemuiku dia selalu tak bergairah. Apalagi jika muncul bersama Avalon. Saskia selalu tampak tidak bersemangat. Apa mungkin dia tahu kejahatan Avalon sejak lama? Tanya Claudia. Sean dan Ajisaka tidak menyahut. Keduanya hanya menghela napas dalam. Padahal aku sudah bisa menerima jika Saskia yang manis adalah adikku. Tapi ternyata dia anak pembunuh mama. Ucap Sean pelan. Saskia tidak bersalah. Dia lahir tanpa ikut terlibat kejahatan yang dilakukan Avalon. Tukas Ajisaka. Sean menelisik wajah Ajisaka. Dia berpikir papanya cukup terpukul mengetahui Saskia bukan anak kandungnya. Ajisaka memang sangat setia dengan Sherindita. Tapi Sean bisa melihat jika Saskia yang manis mampu membuat Ajisaka memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Claudia mengembuskan napas keras. Mengerikan jika seseorang sudah memiliki obsesi yang akut. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Sean, hati-hati dengan mantan perawat barumu. Loh, tante tahu? Tanya Sean. Kita memang jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Tapi aku tahu kabar serta perkembangan yang terjadi di rumah ini. Aku tetap memantau drama aneh keponakanku yang berpura-pura buta. Papamu seringkali pergi ke luar negeri dalam waktu lama. Mau tidak mau aku tetap harus memantaumu. Sean, aku tantemu. Ucap Claudia. Pasti semua informasi yang tante dapat dari Susana. Kekeh Sean seraya melirik Susana yang dari tadi duduk di sudut salah satu kabinet sedang mempelajari beberapa dokumen penting. Tapi rupanya Susana tidak begitu menyimak percakapan ketiga orang yang ada di ruangan itu. Dia fokus dengan tumpukan berkas di pangkuannya. Ya, asisten pribadimu yang kaku itu sungguh bisa dipercaya. Claudia mengakui kesetiaan Susana pada Sean. Oh, aku harus mencari asisten lain untuk sementara. Susana akan kuliburkan. Dia harus segera menikah dengan Dimitri. Pening kepalaku melihat drama aneh mereka di rumah ini. Nyaris setiap hari membuat kekacauan. Ucap Sean. Sean memang berencana mencari pengganti Susana yang akan mengurus semua keperluan pernikahan Susana. Tapi Susana belum mengetahui hal itu. Hingga 2 hari kemudian, Sean sudah berhasil mendapatkan orang tersebut. Selamat pagi, Ibu Susana. Sapa seorang wanita yang seusia dengan dirinya. Pagi, siapa Anda? Tanya Susana yang sedang fokus pada layar tabletnya. Dia duduk di kursi teras rumah Sean. Saya Hilda, asisten pribadi baru Tuan Sean. Susana melotot. Dia terlonjak dari duduknya. Tablet yang dia genggam nyaris saja jatuh. Kau bilang apa? Asisten pribadi Tuan Sean. Hilda mengangguk sopan. Susana bergidik ngeri. Bisa-bisanya wanita gila di hadapannya nyasar ke rumah Sean. Dia segera menghubungi pos keamanan di gerbang utama. Pak, kenapa ini ada perempuan gila bisa lolos masuk rumah Tuan Sean? Cepat kemari. Tita Susana lalu menutup panggilan sepihak. Hilda tentu saja terkejut mendengar dirinya dipanggil perempuan gila oleh Susana. Maaf, Anda jangan sembarangan menuduh saya orang gila. Saya sudah lulus Fit A&D Proper Test untuk menjadi asisten pribadi Tuan Sean. Tandas Hilda tersinggung. Susana menyeringai. Hei, jangan lancang kamu. Ya, siapa yang meng-hire kamu menjadi asisten pribadi Tuan Sean? Tidak ada itu. Tidak ada sama sekali. Tegas Susana. Purganda, salah seorang petugas keamanan pos utama di pintu gerbang berlari tergopoh-gopoh menuju teras. Ada apa? Bu Susana. Tanya Purganda. Usir perempuan ini. Sembarangan masuk rumah orang dan mengaku-ngaku sebagai asisten pribadi Tuan Sean. Beraninya dia mengusik posisiku di rumah ini. Susana menatap tajam Hilda. Hilda tidak terima. Oh, jadi Anda yang akan dipecat jadi asisten pribadi Tuan Sean.
Cibir Hilda. Hei, sembarangan. Jaga mulutmu. Aku dipecat Tuan Sean. Oh, Pak Pur, lekas seret perempuan gila ini dari hadapanku. Tita Susana. Purganda sendiri bingung karena dia sebenarnya sudah diberitahu Sean untuk mengizinkan wanita bernama Hilda untuk masuk. Bahkan Sean sudah mengirimi Purganda foto Hilda. Tapi, Bu Hilda ini memang akan menjadi asisten pribadi Tuan Sean. Sanggah Purganda bingung. Duh, Pak Pur, jangan banyak mengoceh. Lekas seret dia. Tuan Sean bisa murka melihat orang aneh dan tidak jelas seperti dia. Hilda membusungkan dada. Panggil Tuan Sean kemari dan buktikan kalau aku bukan perempuan gila. Tantang Hilda. Susana sangat terkejut dengan keberanian Hilda padanya. Dia hendak menjawab, tapi Sean dan Lanita muncul dari dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi sekali sudah ada keributan? Tanya Sean kalem. Susana segera mendekat pada Sean. Maaf, Tuan. Ini ada perempuan aneh baru kabur dari rumah sakit jiwa sepertinya. Dia mengaku-ngaku diterima sebagai asisten pribadi Tuan. Jawab Susana. Sean tersenyum. Begitupun dengan Lani yang berdiri menggandeng lengan Sean. Kalian berdua duduklah. Pak Pur, silakan kembali ke pos depan. Titah Sean. Semuanya mematuhi ucapan Sean. Sus, aku minta maaf kalau aku sama sekali tidak pernah membicarakan denganmu kalau aku merekrut asisten pribadi baru. Ucap Sean hati-hati. Dia tahu Susana tidak akan pernah terima. Susana tercengang. Tuan, apa Anda sedang bersandiwara lagi? Atau aku sedang bermimpi? Susana menepuk-nepuk pipinya sendiri. Tidak, Sus. Ini nyata. Aku memang merekrut Hilda untuk membebas tugaskanmu. Jawab Sean. Susana terdiam. Dia menatap lekat Sean. Apa Tuan memecatku? Apa salahku? Kinerjaku kurang baik di matamu. Aku tulus ikhlas mengurus urusan perusahaan, rumah bahkan tetek bengek lainnya dengan sempurna untukmu, tapi apa ini? Tuan seenaknya memecatku tanpa pemberitahuan apa-apa. Salahku apa, Tuan? Susana tidak terima Sean sungguh merekrut asisten baru. Tenang dulu. Aku memang sengaja tidak memberitahumu karena aku tahu kau tidak akan setuju. Bukan begitu, sayang. Sean menoleh pada Lani. Lani mengangguk sembari tak henti-henti memulung senyum. Reaksi Susana sudah persis seperti dugaan awal melihat Sean merekrut asisten baru. Hilda akan mengerjakan tugasmu sementara selama kau mengurus pernikahanmu dengan Dimitri. Oh, Lani akan dengan sukara membantumu. Sean berucap tenang. Susana melongo. Menikah? Sean mengangguk. Ya, menikahlah dengan Dimitri. Segera. Titah Sean. Susana menggeleng beberapa kali. Tidak. Ini bencana. Aku tak bisa meninggalkanmu, Tuan. Aku tak bisa menikah dengan siapapun. Siapa yang akan mengurus semua urusanmu? Tanda Susana. Sean menarik napas dalam. Aku sangat menghargai kesetiaanmu, Sus. Dan aku menyayangimu. Perintahku agar kamu segera menikah dengan Dimitri adalah salah satu bentuk kasih sayangku padamu. Ucap Sean sungguh-sungguh seraya menyentuh bahu Susana yang memang duduk di sebelahnya. Tuan. Susana gemetar. Dia menggeleng lemah. Aku akan kesulitan mengurusmu jika aku menikah dengan Dimitri atau siapapun itu. Lirih suara Susana. Memangnya kau akan melajang selamanya? Kau pun harus bahagia sepertiku dan Lani. Untuk itu, segeralah menikah dengan Dimitri. Kau dan Dimitri tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain aku. Aku bertanggung jawab atas hidup kalian. Kalian berhak bahagia. Susana tetap menggeleng. Aku tak ingin berpisah denganmu, Tuan. Tenggorokan Susana terasa tercekat. Siapa yang akan berpisah? Setelah menikah kau dan Dimitri tetap bekerja untukku. Tak ada yang boleh pergi meninggalkanku. Dimitri tetap chef kesayanganku dan kau tetap jadi asisten pribadiku satu-satunya. Sahut Sean lembut tapi tegas. Lalu dia. Susana menunjuk Hilda. Hilda adalah asisten sementara. Setelah semua urusan pernikahan dan bulan madumu selesai, Hilda akan bekerja di perusahaanku. Betul begitu, Hilda? Perjanjian kita seperti itu, bukan? Tanya Sean pada Hilda. Hilda
Hilda mengangguk mantap dengan senyum mereka. Senang rasanya dirinya akan bekerja pada seseorang yang begitu peduli dan perhatian pada pegawai-pegawainya. Bu Sus, maaf jika tadi saya kurang sopan. Saya akan berusaha sebaik mungkin menghandle tugas ibu selama ibu cuti menikah dan bulan madu. Ucap Hilda menjadi lebih sopan pada Susana. Hilda tahu jika Susana tentu sangat capable menjadi asisten pribadi Sean. Terbukti ikatan di antara asisten dan tuannya tampak begitu dekat dan dalam. Susana menunduk. Jauh di dasar hatinya dia ingin sekali memeluk Sean. Betapa dia sudah menganggap Sean seperti adiknya sendiri yang harus dia urusi segala sesuatunya. Sus, kau bisa menerima Hilda, bukan? Tenanglah, dia tidak akan merebut posisimu, ucap Sean lembut. Susana tergugu. Dia menunduk dengan menahan embun di matanya. Lani, istriku sendiri yang aku minta untuk membantumu. Istri Sean Dharma Wangsa yang aku minta untuk mengurusi pesta pernikahanmu, bukan orang lain. Oh, tentu saja dengan Tante Danisha. Beliau juga menyanggupi untuk ikut repot mengurusmu. Kau tenang saja. Kau sudah aku anggap seperti kakakku sendiri. Sus. Sean kembali menyentuh bahu Susana yang mulai bergetar halus. Sementara di balik dinding ruang tamu, Dimitri diam-diam mengintip pembicaraan Sean dan Susana di teras. Bahu Dimitri pun terguncang. Dia merasa sangat beruntung karena Tuhan memilih dirinya untuk berada dalam naungan keluarga Dharma Wangsa yang begitu peduli pada semua pegawainya. Tuhanku yang baik, berikan keluarga Tuan Sean kebahagiaan yang tak berujung. Betapa baik lelaki tampan itu. Dimitri melangitkan doa dengan isak yang sudah tak bisa dia bendung di matanya. Aleska sedang berada di perusahaan Aji Saka. Dia sengaja datang tanpa pemberitahuan sama sekali. Ada apa gerangan kau menemuiku di kantor? Les, tanya Aji Saka penasaran melihat wajah Aleska yang sangat serius. Om, apa aku boleh meminta sesuatu darimu? Tanya Eos Sparrow. Kening Aji Saka berkerut. Ada apa ini? Kenapa serius sekali? Oh, Aji Saka teringat hubungan Eos dengan Saskia. Apa ini mengenai Saskia? Aleska spontan mengangguk cepat. Aku ingin minta bantuanmu. Om, bagaimanapun caranya aku minta anak buahmu bisa menemukan Saskia. Kumohon. Pinta Aleska. Aji Saka terdiam. Dia menarik napas dalam. Kamu sangat mencintainya? Tanya Aji Saka. Kedua tangan Aleska mengepal pedih di bawah meja. Saskia sedang mengandung anakku, Om. Lirih Aleska dengan wajah tertunduk pilu. Aji Saka terpana mendengar ucapan Aleska. Dia menegakkan tubuhnya. Saskia hamil. Aleska mengangguk lagi. Papa dan Mama tidak tahu Saskia hamil. Aku belum siap cerita pada Mama, Om, tapi aku harus menemukan Saskia. Dia gadis kecil yang sedang hamil, tidak punya siapa-siapa dan pergi entah kemana. Aku mohon, tolong temukan Saskia untukku, Om. Aji Saka memijat pelipisnya. Sebelum tahu Saskia mengandung anakmu dan sebelum kau memintaku untuk mencarinya, aku sudah lebih dulu berniat menemukan Saskia kembali. Les, kau tenanglah. Ucapan Aji Saka sungguh sangat melegakan hati Aleska. Dia tergugu di hadapan Aji Saka yang memiliki hati seluas samudera. Memaafkan Saskia mesti Saskia adalah anak dari pembunuh istrinya, Sherinita. 84. Lanita dan Danisha benar-benar menikmati kebersamaan mereka mempersiapkan acara pernikahan Susana. Tapi Susana dan Dimitri hanya menginginkan pesta kebun sederhana. Keduanya memang sepaket, sudah tidak memiliki kerabat. Susana hanya meminta Sean mengizinkan taman belakang rumahnya yang luas untuk dijadikan tempat pesta pernikahannya. Padahal Sean menawarkan pesta pernikahan di gedung mewah. Tapi Susana menolak dengan alasan tidak banyak orang yang akan dia undang. Hanya berkisar kenalan Sean saja. Karena Susana terbiasa menghandle banyak pekerjaan dalam satu waktu dengan cepat dan tangkas, acara Lanita dan Danisha yang awalnya membantu mengurus persiapan pernikahan Susana hanya bisa berdiam diri. Susana sudah mengatur segala sesuatunya dengan mudah, cepat dan tegas. Lani, jadi kita hanya menemani Susana warawiri saja, ujar Danisha. Ya mau bagaimana lagi? Susana memang sudah terbiasa mengurus apapun dengan cekatan. Bahkan memilih gaun serta dalaman untuk kita saja tidak usah menanyakan ukuran yang kita pakai. Apapun selalu pas untuk kita kenakan.
Susana pun bisa dengan tepat memilih skincare untuk tipe wajahku hingga memilihkan brand riasan wajah atau hal terkecil sekalipun. Papa Lanita. Beruntung sekali Sean memiliki asisten yang tak hanya bisa diandalkan mengenai tugas kantor. Bahkan hal-hal remeh sekalipun dia bisa mengurusnya dengan serius dan nyaris sempurna. Timpa Danisha. Susana hanya sedikit kaku dan tidak bisa memasak. Itu saja. Ibu Lanita. Dimitri melengkapi kekurangan Susana. Klop sudah. Ucap Danisha. Lanita dan Danisha masuk kamar masing-masing. Danisha merebahkan tubuhnya di kasur. Kali ini dia pergi tanpa banyak paper bag yang dibawa, tanpa sibuk pamer pergi kemana atau membeli apa saja. Dia benar-benar menikmati pesta kuliner saja dengan Lanita dan Susana. Wajahnya tampak puas meski lelah. Lancar, Ma? Tanya Davin. Lancar sekali. Mama sama Lanita tidak banyak membantu. Benar-benar hanya menemani Susana saja yang sibuk menghandle semua sendiri. Ya sudahlah, dia memang sudah terbiasa seperti itu. Jawab Danisha santai. Sudah lebih dari 1 minggu, Danisha menghapus semua aplikasi sosial media. Dia juga menjadi betah di rumah. Danisha benar-benar menuruti perintah Davin dan sungguh ajaib. Dia merasa sangat nyaman. Tak ada tuntutan apapun dengan hidupnya, dengan apa yang dia lakukan dengan kesehariannya. Danisha hanya belajar memasak dengan Dimitri, membaca novel online atau duduk tenang di perpustakaan Sean. Bahkan dia mulai ikut mengatur soal bisnis suaminya. Padahal sebelumnya, Danisha gak ikut pusing memikirkan bisnis banyak restoran yang dikelola Davin. Ma, panggil Davin. Ya, Pa. Kartu kredit Mama semuanya sudah aktif lagi. Ucap Davin. Ya. Jawab Danisha tidak terlalu antusias. Kok tanggapannya biasa saja? Tanya Davin. Ya, harus gimana? Sejak Mama ganti nomor dan menghapus semua aplikasi sosmed, kok hidup Mama merasa tenang? Ya, menyenangkan saja Mama bisa beraktivitas tanpa beban. Hanya bermalas-malasan di rumah. Makan, tidur, gerecokin Dimitri atau larut dalam bacaan novel seru. Tutur Danisha bangkit dari tempat tidur lalu membuka blazer yang dia kenakan. Syukurlah, Papa senang mendengarnya. Davin tersenyum renyah. Untung saja Mama tidak bilang tentang rumah kita yang sedang direnovasi dan pindah sementara ke rumah Sean. Jadi teman-teman Mama tak ada yang tahu kita sekarang tinggal di rumah Sean. Pah, ya, baguslah. Menyenangkan bukan kalau hidup kita tiada beban. Papa juga tenang menjalankan usaha kalau Mama betah di rumah. Lebih memperhatikan Aleska. Aleska murung. Pah, Davin terdiam. Kasus Avalon memang ditutup rapat oleh Aji Sangka dari Danisha. Itu atas permintaan Davin. Dia ingin memberitahu Danisha tentang Avalon setelah merasa Danisha siap mendengarnya. Terlebih kini, Aleska sedang mencari keberadaan Saskia yang ternyata sedang mengandung cucunya. Davin masih pesimis jika Danisha bisa menerima Saskia menjadi menantunya. Sementara itu di kamar Lanita, Sean sedang mencoba piyama baru, masih dengan warna yang sama. Lanita hanya memandangi Sean yang mematut-matut dirinya di depan cermin. Kenapa suaminya itu suka sekali dengan warna ungu muda? Koleksi piyamanya banyak sekali dengan warna ungu. Kenapa kamu beli piyama lagi dengan warna ungu? Tanya Lanita yang bermalas-malasan di single sofa. Dia masih belum ganti baju setelah pergi dengan Danisha dan Susana. Karena mamaku suka bunga lavender. Jawab Sean. Manisnya, jarang lo lelaki menyukai warna-warna manis. Biasanya putih, hitam, abu atau coklat. Lanita tersenyum dengan tubuh yang masih nyaman rebahan di single sofa. Aku beli 3 pasang, sayang. Ini punyamu warna merah muda, punyaku ungu. Sean tampak senang dengan koleksi piyamanya yang bertambah. Memakai warna ungu saat tidur. Aku merasakan kehangatan belayan Mama dalam mimpiku. Saat kecil, Mama selalu menina bobokanku dengan senandungnya yang lembut hingga aku tertidur. Jawab Sean. Oh, ya. Bagaimana 2 hari ini kamu sama Tante Danisha membantu Susana? Lanita menguap manja. Enggak gimana-gimana. Aku dan Tante Danisha hanya bersenang-senang. Susana tetap sibuk sendirian. Kekeh Lanita. Maksudnya? Tanya Sean.
Suzana sudah terbiasa menghandle apapun dengan cerdas dan tangkas. Jadi semua serba cepat dan beres tanpa ribet. Ya sudah, aku sama Tante Danisha hanya bersenang-senang saja menemani Suzana. Jelas Lanita. Sean mengembuskan napas dalam. Suzana memang kulati seperti itu sejak aku menemukannya dulu. Dia seorang tumawisma remaja saat itu. Pakaiannya kumal dan dekil. Dikejar-kejar kawanan pengemis lain karena enggan mengemis dan mencopet. Oh, ya, aku juga penasaran dengan latar belakang Suzana yang kau bilang kau biayai hidupnya sejak remaja. Ucap Lanita. Pertemuan pertamaku dengan Suzana dulu adalah karena dia menolongku mengembalikan dompetku yang dicopet. Ternyata pencopet itu adalah temannya. Belakangan aku tahu dia babak belur dihajar kawan laki-lakinya sesama pencopet karena dia menolongku. Aku kasihan, dan dari sanalah aku mengajak Suzana hidup bersamaku. Tinggal di rumah ini? Tanya Lani. Tidak, aku masih kecil saat itu. Aku hanya meminta salah satu panti asuhan yang kerap didanai Mama untuk merawat Suzana. Setelah aku lulus SMP, Suzana baru tinggal di rumah ini hingga Suzana kuliah dengan jalur beasiswa. Lalu aku mengajaknya ke Perancis. Dia memasukkan ke berbagai pengajaran ilmu bela diri di sana. Aku juga mengajarinya tentang dunia bisnis. Suzana cepat tanggap dan dia tak mau berpisah denganku. Aku pun sama. Aku seperti sudah sangat bergantung padanya. Dia sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Tutur Sean. Kalian saling menyayangi. Ujar Lanita. Sean menusuk pipi Lanita dengan telunjuknya. Ganti baju dulu, nanti kulanjutkan cerita tentang Suzana dan Dimitri bagaimana mereka berakhir hidup bersamaku. Lanita menguap manja. Aku mengantuk. Terlalu banyak hunting kuliner tadi. Mau aku gantiin bajumu? Senyum Sean. Lanita cepat bangkit. Jika Sean yang mengganti bajunya, dia tahu akan berakhir seperti apa. Sementara dia kelelahan setelah seharian warawiri bersama Suzana dan Danisha. Biar aku saja. Lanita gegas menuju walk-in closet. Sean tersenyum melihat istrinya ketakutan karena gelagat nakalnya barusan. Rashid sedang mondar-mandir di area memasak Dimitri yang sedang sibuk mengolah sesuatu. Dimitri sendiri tidak peduli dengan keberadaan Rashid. Din, panggil Rashid. Apa kau tahu siapa pegawai baru Tuan Sean? Hilda, tanya Dimitri. Oh, namanya Hilda. Rashid mengelus jenggot tipisnya. Dimitri memicing. Kenapa? Naksir? Rashid duduk manis di depan Dimitri. Dia termenung melihat betapa cekatan Dimitri mengolah masakan. Apa dia masih single? Tanya Rashid. Entahlah. Jawab Dimitri singkat. Bisa kau cari tahu untukku? Pinta Rashid. Dimitri menghentikan aktivitasnya. Hanya bertanya dia sudah bersuami atau belum, kau perlu bantuanku? Pantas saja Suzana keduluan olehku. Mendekati perempuan saja masih kaku. Gerutu Dimitri. Ayolah, tolong aku. Kau sudah merebut Suzana dariku. Sekarang gantian kau harus membantuku mencari pengganti Suzana. Pinta Rashid. Nomor, aku sibuk. Jawab Dimitri kembali melanjutkan pekerjaannya. Rashid membuka tutup kaca tempat rempah-rempah khas barat milik Dimitri. Dia sengaja mengaduk-aduk isinya lalu mengacak-acaknya. Rashid, kau mulai lagi. Kau tegur Dimitri. Ini apa ini? Lalapan apa lagi ini kok aku baru lihat? Tanya Rashid mengeluarkan salah satu rempah-rempah barat koleksi Dimitri. Dimitri menyentil tangan Rashid gemas. Tanganmu ini kotor. Dimitri menggerutu. Dim, kau bantu aku. Please, aku juga ingin menikah sepertimu. Hilda sepertinya cocok denganku. Dimitri melotot pada Rashid. Orangnya ada di belakangmu. Sana usaha sendiri. Rashid yang sedang memegang kotak kaca menoleh dan terkejut karena Hilda sudah dekat di belakangnya. Siapa yang kau maksud akan cocok denganku? Tanya Hilda tegas di depan wajah Rashid. Kotak kaca di genggaman Rashid jatuh dan pecah. Dimitri pun mengamuk pada Rashid seketika. 85. Dimitri melotot dan berkacak pinggang melihat salah satu kotak kacanya pecah. Rashid Tahira, apa kau tahu kotak kaca itu terbuat dari kristal? Teriak Dimitri membahana. Rashid menoleh pada Dimitri. Kristal? Lirih Rashid.
aku adukan pada Tuan Sean. Kerjamu hanya mengacau tiap hari. Dimitri menuju ruang kerja Sean dengan langkah cepat dan lebar. Dimitri. Rashid berlari dan mencekal lengan Dimitri. Jangan jadi pengadu sehari saja. Bisakah? Pinta Rashid. Lepas. Kau menyakitiku. Ringis Dimitri kesakitan karena cengkeraman jemari tangan Rashid di lengannya terasa bagi cakaran kuku tajam. Kenapa sifatmu selalu jelek? Mau menikah tapi tingkahmu seperti bocah. Segala hal kau adukan pada Tuan Sean. Gerutu Rashid. Lalu harus aku adukan pada siapa? Dimitri mencoba melepas cekalan Rashid. Jangan jadi pengadu, ancam Rashid. Tapi kau selalu mengacau. Sanggah Dimitri. Aku bukan mengacau. Hanya ingin berbincang denganmu, tapi kau selalu curiga. Bantah Rashid. Kau pendusta. Cibir Dimitri. Aku dusta apa padamu? Kau merasa tersaingi karena aku yang mendapatkan Susana. Tuding Dimitri. Tidak. Sudah kuikhlaskan Susana untukmu. Kau tidak percaya? Dimitri menggeleng. Percayalah padaku, ujar Rashid. Dimitri masih menggeleng ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Lepas. Aku lepas tapi jangan mengadu, ancam Rashid. Dimitri merangsek pada Rashid lalu menggigit lengan Rashid keras. Rashid mengaduh lalu melepaskan cekalannya pada lengan Dimitri. Dimitri gegas berbalik hendak menuju ruang kerja Sean tapi naas. Dia menyenggol guci koleksi Sherinita. Guci itu pecah. Dimitri menganga. Rashid ikut menganga tapi dia berbalik hendak meninggalkan Dimitri. Dimitri gesit mencekal lengan Rashid. Jangan tinggalkan aku. Lepas. Kau menyakitiku. Ucap Rashid persis seperti ucapan Dimitri sebelumnya. Guci Nyonya Sharon pecah. Bagaimana ini? Dimitri gemetar. Itu bukan urusanku. Rashid mencoba melepas cekalan Dimitri. Saat Dimitri dan Rashid saling tarik-menarik lengan, Hilda berdiri dengan wajah tegas di antara mereka. Apa membereskan kekacauan tingkah dua pria kekanakan juga merupakan salah satu tugas Ibu Susana sebelumnya? Tanya Hilda. Tentu saja tidak. Tukar Susana di belakang Hilda. Kemarilah, Hilda. Aku ada perlu denganmu. Biar Tuan Sean yang mengurus guci koleksi mendiang mamanya yang pecah. Hilda mengangguk dan mengekor langkah Susana meninggalkan tempat kejadian perkara guci pecah. Acara tarik-menarik lengan antara Dimitri dan Rashid yang sempat terjeda kini kembali bersambung. Lanita sedang berada di sebuah kafe siang itu. Sepulang dari kampus, dia sengaja ingin mengajak bicara Sharon. Awalnya Sharon malas menerima ajakan Lanita. Tapi Lani sedikit memaksa. Tak lama Sharon muncul di hadapan Lanita dengan wajah angkuhnya seperti biasa. Hanya saja bedanya kali ini tak ada sorot kebencian di mata Sharon. Memang karakter wajahnya saja yang tampak angkuh. Sudah kubilang jangan so akrab denganku, ujar Sharon duduk di hadapan Lani. Ada apa sih? Lani tersenyum melihat Sharon. Aku sudah bicara sama Mama. Sharon mengernyit. Bicara apa? Kita pergi liburan sama-sama, sahut Lanita. Sharon semakin mengernyit. Dalam rangka apa? Membuatmu dan Mama kembali dekat. Sharon melongo lalu tersenyum sinis. Kau mengemis untukku? Tidak perlu, Lani. Aku sudah merasa nyaman tinggal sendirian di rumah sederhanaku. Mama kesepian. Aku sudah menikah. Apa urusannya denganku? Deci Sharon. Kau tahu, Mama tetap merindukanmu. Syah. Tak usah membual. Jelas-jelas Nyonya Dane membuangku. Ada luka yang tampak menganga di sorot mata Sharon. 4 hari lagi pernikahan Susana dan Dimitri. Kau datang? Ya, undang Lanita. Chef banci itu menikahi perempuan. Sharon terkejut. Hush, siapa yang banci? Dimitri hanya sedikit gemulai tapi dia bejantan tangguh. Badannya tinggi besar meski sedikit gemuk. Kikik Lanita. Serius chef aneh itu akan menikahi asisten Sean yang kaku? Bagaimana jadinya lelaki lembek bersanding dengan perempuan kaku? Sharon memicik. Lani tergelak. Sudah, mereka memang sudah berjodoh. Kau datang? Ya, ajak Josh. Sean mengundang kalian, ucap Lanita sungguh-sungguh. Sharon diam saja. Syah,
panggil Anita. Pastikan kau dan Josh datang. Ya, lihat nanti, jawab Sharon pelan. Kau bisa lihat sikap mama akan berbeda padamu saat melihatmu lagi nanti, ucap Lani. Sharon tak menyahut, dia fokus menyantap hidangan yang sudah dia pesan. Jauh di dasar hatinya, Sharon memang sangat merindukan Dane. Rumah Kimbul, anak Sudarma. Kimbul berdiri di depan teras. Dia baru saja menerima telepon dari pihak lapas mengenai kabar Sudarma. Raut wajahnya begitu terpukul. Dia meremat ujung kemeja lusuhnya. Telepon dari siapa? Kim, tanya Yanto yang muncul dari dalam rumah. Bapakku sudah meninggal barusan. Kedua tangan Kimbul mengepal. Yanto terkejut. Saat dia hendak berbicara, Kimbul sudah bergegas hendak pergi. Kim, kau mau kemana? Teriak Yanto. Kimbul tak menyahut. Dia berlari keluar rumah. Keesokan harinya di lapas, Kimbul menemui seorang tahanan wanita. Dia membawa banyak makanan untuk wanita itu. Lalu Kimbul menunjuk salah satu kemasan minuman dan roti dengan penuh hati. Tahanan wanita itu mengangguk serius. Kimbul pulang tanpa terlalu banyak bicara pada tahanan tersebut. Sepeninggal Kimbul, tahanan wanita itu membawa satu kotak makanan masuk selnya. Wah, makanan enak, seru para penghuni satu sel dengan tahanan wanita tersebut. Mereka berebut meminta bagian kecuali penghuni sel baru yang hanya berdiam diri di sudut ruangan. Hei, anak baru, panggil tahanan wanita yang tadi bertemu Kimbul. Nih, bagianmu, ambil dan makanlah. Tahanan baru tersebut menoleh. Dia menatap kemasan minuman dan bungkusan roti yang dilempar padanya. Perlahan dia mengambilnya lalu menatap satu persatu para penghuni sel yang rakus memakan makanan yang dibawa Kimbul. Perlahan tahanan baru itu membuka bungkus roti. Dia menggigit roti dan mengunyahnya pelan. Sini, aku buatkan kopinya. Tahanan yang bertemu Kimbul berbaik hati menyeduh kopi untuk tahanan baru tersebut. Semua menikmati aneka macam kue yang dibawa Kimbul. 10 menit berlalu. Tiba-tiba tahanan baru tersedak dan terbatuk. Dia meminum kopinya, tapi dia semakin tersedak seraya memukul-mukul dadanya. Tak lama matanya melotot, dia pun memegangi lehernya. Para penghuni lain terkejut. Hei, kau kenapa? Tanya mereka, tapi tak ada yang berani mendekat. Tolong, tenggorokanku panas dan... Ucapan tahanan baru tersebut tidak selesai. Dia menegang lalu jatuh terkulai. Kemudian tidak bergerak lagi. Semua penghuni baru menghampiri. Apa dia masih hidup? Tanya mereka. Tahanan yang bertemu Kimbul menyentuh nadi di pergelangan tangan tahanan baru tersebut lalu mengendus wajahnya kemudian menggeleng. Dia mati. Tanya yang lain. Para penghuni sel yang masih memegang makanan yang dibawa Kimbul segera melempar makanan mereka. Tahanan yang tadi bertemu dengan Kimbul hanya menatap tahanan baru tersebut dengan wajah iba. Kasihan, wanita itu pernah meracuni orang hingga mati dan sekarang dia mati karena keracunan. Ucapnya lirih dengan senyum miris di ujung sudut bibirnya. 86. Dimitri dan Rashid berdiri dengan menunduk di depan Sean yang sedang menelepon seseorang di meja kerjanya. Aku sepertinya telat masuk kantor. Tolong reschedule meeting dengan klien pagi ini. 1 atau 2 jam lagi mungkin aku sampai kantor. Sean mengakhiri panggilan. Dia menghela napas dalam seraya menatap lekat Dimitri dan Rashid yang berdiri sedikit ketakutan. Masalahnya mereka memecahkan salah satu guci kesayangan Sherinita. Kenapa makin hari tingkah kalian makin ajaib? Tanya Sean pelan. Dimitri dan Rashid makin menunduk. Mamaku memang sudah tiada, tapi guci-guci kesukaannya tetap sangat berarti untukku. Lanita pernah memecahkan satu guci dan gajinya kupotong setengahnya selama 4 bulan. Sean memiringkan kepala. Dia mengingat-ingat apa benar saat itu dirinya memotong gaji Lanita. Rasanya tidak jeti dan tetap membayar full gaji Lanita. Maaf, Tuan. Aku salah. Tapi Rashid juga memecahkan kotak kristal di areaku. Ucap Dimitri pelan. Kristal tidak lebih mahal dari guci milik Nyonya Sharon. Gila, Rashid menoleh pada Dimitri. Ia tetap saja mahal dan aku tak suka kau selalu saja mengacau di areaku. Gerutu Dimitri. Otakmu bersihkan. Dimitri, aku hanya ingin mencoba dekat denganmu. Memangnya kita tak bisa berteman? Elak Rashid. Aku
aku sibuk, tak ada waktu berteman dengan pengacau. Dengus Dimitri. Keduanya sibuk adu mulut dengan suara pelan di depan Sean. Sean menggeleng dengan memijat keningnya. Dua orang di depannya sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya dan Sean menyayangi keduanya. Tapi kenapa akhir-akhir ini tingkah Rashid dan Dimitri menjadi sangat ajaib? Sean bersidekap mendengarkan adu mulut pekerja yang disayanginya itu sebetulnya. Rashid dan Dimitri tersadar mereka sudah berkicau tanpa henti di depan Sean. Keduanya kembali terdiam sambil saling sikut. Gucci koleksi mamaku sangat mahal dan harus berkurang satu lagi karena kecerobohan kalian. Oke, aku anggap pecahnya Gucci karena kalian berdua. Jadi bagaimana? Apa tanggung jawab kalian karena sudah memecahkan Gucci koleksi mendiang mamaku? Tanya Sean. Aku ikhlas Tuan Sean tidak menggajiku selama apapun. Jawab Dimitri. Tentu saja ikhlas. Makan tidur di sini. Kau tidak harus memikirkan biaya air dan listrik rumah sendiri. Tukas Rashid. Sean menggaruk keningnya seraya menunduk. Padahal aku sudah memesan tiket untuk bulan madumu dan Susana sebagai hadiah pernikahan kalian dariku. Dimitri. Ucap Sean. Dimitri tetap diam dan menunduk saja. Begitupun dengan Rashid. Kalian berdua. Gaji kalian aku potong setengahnya selama 4 bulan. Tandas Sean. Tak tega rasanya memotong gaji kedua pekerjanya yang setia itu. Tapi Sean harus melakukannya agar mereka berhenti bersikap ajaib. Kalian berarti normal. Jangan menjadi ajaib seperti ini. Pening kepalaku. Pungkas Sean. Setelah memberi efek jerah pada Dimitri dan Rashid, Sean bergegas ke kantor diantar Rashid. Di perjalanan, Rashid kembali meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Kau sudah mengikhlaskan Susana untuk Dimitri? Tanya Sean. Sudah, Tuan. Aku mendekati Dimitri karena ingin meminta bantuannya. Dia sudah berhasil menggait Susana, jadi ingin tahu resep apa yang dia pakai untuk menarik perhatian Susana yang sudah lama saya sukai. Bebe Rashid. Hilda single parent, anaknya 2. Satu masih SD dan satu lagi sudah SMP. Dia tinggal sendirian di perumahan yang masih dia cicil kreditannya. Sebelum bekerja denganku, Hilda seorang sekretaris utama di PT Wahana Abadi Property. Karena istrinya Sang Seo cemburu buta padanya, dia dipecat tanpa alasan yang jelas. Kau puas dengan informasi dariku? Tutur Sean. Rashid tampak gugup. Kenapa tuannya tahu dia mengincar Hilda kini? Tidak usah gugup. Aku selalu tahu apa yang terjadi dengan semua pegawaiku. Jadilah pria pemberani, biar kau segera bertemu jodohmu. Badan besar dan kekar. Bahkan ilmu bela diri jauh di atas Susana, tapi tak punya keberanian mengutarakan perasaan. Sudah berapa usiamu tahun ini? Rashid. Ucap Sean penuh perhatian. Masih cukup muda, Tuan. Hanya 8 tahun di atasmu. Dulu kita teman masa kecil, bukan? Mendiang ayahku sebagai sopir pribadi Nyonya Sherin selalu mengajakku ke rumah untuk bermain dengan Tuan. Ucap Rashid sopan. Tapi ngomong-ngomong, semudah itu kau mengalihkan perasaanmu pada Hilda? Selidik Sean. Ya memang harus move on seperti yang Non Lani bilang. Tuan, belum sepenuhnya bisa move on. Tapi mau tak mau aku harus mengalihkan perasaanku agar bisa sepenuhnya ikhlas melihat Susana menjadi pengantin pria lain. Tutur Rashid sedikit sendu. Jangan bilang kau akan menjadikan Hilda pelarian. Oh tidak. Tentu saja tidak. Bantah Rashid cepat. Belajarlah berani mendekati perempuan. Aku mendukungmu jika memang kau serius dengan Hilda. Tapi, wanita cantik dan modis itu apa ya masih single? Apa tidak punya kekasih hati? Tuan, Rashid ragu. Janur kuning belum melengkung. Rashid, kenapa kau kelelahan sebelum berlari? Sean menggeleng dengan sikap ragu-ragu Rashid. Rashid tersipu. Tuan, Hilda sedikit lebih seksi dari Susana. Apa Nona Lanita tidak keberatan dia jadi asisten pribadimu? Sean melotot. Sembarangan meragukan cintaku dengan istriku. 1000 wanita telanjang di hadapanku, aku tidak tertarik. Rashid, apa pernah aku terlibat skandal dengan seorang selama kau bekerja denganku? Hadik Sean. Rashid meringis. Semoga Nona Lanita kuat karena Tuan sudah kembali ke perusahaan dan itu artinya banyak bunga yang madunya ingin disesap oleh sang kumbang. Maaf, aku
tak sembarangan hinggap di bunga manapun. Gila, Sean. Rashid tersenyum. Dia ingat beberapa orang wanita yang kepayahan terseok-seok mengemis cinta Sean, tapi Sean sama sekali tidak menggubrisnya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Sean. Ingat masa lalu, Tuan. Kekeh Rashid. Masa lalu siapa? Masa lalu Tuan yang membuat hati kaum Hawa patah berkali-kali lipat. Sean membuang pandang ke jendela. Apa aku setampan itu? Rashid? Rashid melirik Sean dari kaca spion. Idol Korea atau artis beco asal Turki sepertinya tak ada apa-apanya dibanding ketampanan Tuan Sean. Puji Rashid. Kau memujiku agar aku mencacil pemotongan gajimu. Terka Sean. Rashid mesem. Gajiku dipotong setengahnya saja masih bisa menutupi biaya hidupku selama 1 bulan. Tuan, aku hanya tak bisa menabung saja. Sahut Rashid. Sean menghela napas dalam. Tolong kau jaga istriku juga ya Rashid. Dia itu sebetulnya cerdas, hanya sedikit ceroboh. Aku sangat mencintainya. Jadi, jaga dan sayangi istriku seperti kau menjaga dan mengasihi mamaku. Liris suara Sean. Tapi aku bahkan kecolongan Sudarma. Tuan, Sudarma begitu lihai dan baik dulu. Tak diduga dia selicik itu hanya demi nafsunya memiliki mantan sekretaris Tuan. Rashid berkata sendu dan menyesal. Mata Sean berkaca-kaca. Sudahlah, semua sudah berlalu. Hal yang membuatku bahagia adalah ternyata kesetiaan Papa untuk Mama sama sekali tidak diragukan. Aku juga ingin seperti Papa, hanya setia pada satu wanita. Kau juga harus seperti itu, Rashid. Ucap Sean. Rashid mengangguk mantap. Dimitri sedang bersama Lanita di kamar tamu. Danisha juga ada di sana. Beberapa orang dari Yuri Bridal sedang last fitting baju pengantin Dimitri dan Susanna. Oke, semua pas dan beres. Tak ada lagi yang harus diubah. Susanna tampak puas mematuk-matuk dirinya di depan cermin, tetap tanpa senyum. Semakin sempurna kalau kau tersenyum. Susanna, tanggalkan kekakuanmu sesaat. Kau ini sedang menyambut hari bahagia, tapi kenapa sibuk dan lelah sendirian? Kami saja yang berniat membantumu malah jadi bingung sendiri. Apa kamu tak mempercayai kami yang ingin membantumu? Protes Danisha. Susanna merasa tidak enak mendengar ucapan Danisha. Maaf, Nyonya Danish, bukan maksudku tidak butuh bantuan Nyonya dan Non Lani. Aku terbiasa melayani kalian dan memastikan segala sesuatunya beres untuk keluarga Tuan Sean. Jadi aku merasa kikuk jika aku bersikap sebaliknya. Takut salah dan malah menjadi kurang sopan. Sanggah Susanna halus. Danisha menghela napas dalam. Kau itu sudah Sean anggap kakaknya sendiri. Sejak dia membawamu ke rumah ini, dia selalu menempel padamu dan kamu juga selalu menjaganya dengan baik. Jadi kau itu keluarga bagi kami. Jangan menganggap dirimu adalah orang lain di rumah ini. Bersikaplah sedikit santai dan tersenyumlah sesekali. Tutur Danisha lembut. Lanita dan Susanna saling pandang. Benarkah Danisha yang berkata seperti itu barusan? Kenapa? Tumben sekali Danisha bisa berkata cukup bijak. Ekspresi wajahnya pun berubah. Dagunya tidak lagi tengadah. Danisha pun kerap berada di rumah dan mengenakan pakaian yang tidak terlalu mencolok seperti biasanya. Danisha jadi mirip wanita rumahan yang keibuan. Petugas lapas yang mengurus Evelyn yang mengalami keracunan makanan terkejut saat hendak memandikan tubuh Evelyn. Dia melihat guratan melingkar di dada Evelyn hingga punggung. Perlahan petugas tersebut menggerus guratan di dada jenazah. Tapi alangkah terkejutnya karena guratan itu adalah topeng kulit wajah elastis yang menyerupai wajah Evelyn. Ya Tuhan, siapa perempuan ini? Pekik petugas tersebut seraya melempar topeng kulit wajah yang menyerupai wajah Evelyn. Kimbul menerima telepon. Dia mengernyit dan terkejut luar biasa. Apa? Tahanan itu bukan wanita iblis itu. Bagaimana bisa? Wajah Kimbul memerah menahan amarah. Dia sudah dikelabui. Kimbul menutup telepon. Kedua tangannya mengepal. Rahangnya mengeras. Dimanapun kau bersembunyi, wahai wanita iblis, aku akan menemukanmu. Gigi geraham Kimbul saling beradu. Wajah Evelyn memucat. Apa? Mati? Diracun? Si siapa yang meracuninya? Pekik Evelyn. Hening beberapa saat. Pengunjung?
Laki-laki. Ah, sudahlah. Bereskan kekacauan di sana. Jangan sampai kamu ketahuan Yohanes karena kau sudah bekerja sama denganku. Yohanes adalah antek-antek mesannya Aji Saka. Kiram Evelyn di tempat persembunyiannya. Aku sudah memesan topeng kulit wajah mahal-mahal dari Jepang, tapi kenapa perempuan penggantiku malah mati? Dengus Evelyn gusar. 87. Flashback sebelum Evelyn ditangkap. Evelyn memandangi foto-foto keluarga Sean dan Dane yang menempel di whiteboard mini. Setiap foto ada keterangan di bawahnya beserta garis panah yang saling menunjukkan keterkaitan antara satu foto dengan foto lainnya. Tertera juga foto Omah dan Yanto, bahkan foto Karta dan Parmia pun ada. Tapi saat ini, Evelyn sedang menandai foto Saloma. Dia memerlukan bantuan Saloma. Saloma sedang menerima panggilan telepon dari seseorang selama beberapa menit. Setelahnya dia merenung, tampak berpikir keras. Lalu Saloma mengirim pesan pada orang yang barusan menghubunginya. Berapa lama aku di penjara? Aku ingin uangnya sekarang juga. 500 juta. Tenang saja, kau hanya perlu waktu 1 atau 2 bulan di penjara. Aku akan mengeluarkanmu dengan mudah. Uangnya tidak bisa aku transfer. Aku menyimpan uang tunai di loker Publix lobby belakang apartemen Grand Emerald. Kodenya akan kuberikan setelah kau ada di sana. Balas Evelyn. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku butuh uang itu karena Dane tidak memberiku pesangon sama sekali. Balas Omah. Jika kamu kabur, kupastikan anak buahku akan menemukanmu dan membungkammu selamanya. Ancam Evelyn. Omah menghela napas kasar. Dia butuh uang itu untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selama bekerja di rumah Dane, Omah merasa Jumawa akan tinggal enak selamanya di sana hingga selalu menghamburkan gajinya untuk hal yang tidak perlu. Terakhir dia membayar Yanto agar mau bekerja di rumah Sean. Tanpa pikir panjang, Saloma segera memesan mobil online menuju apartemen Grand Emerald sesuai petunjuk Evelyn. 30 menit Omah sudah sampai di lokasi. Tapi dia berpapasan dengan Lanita di lobi belakang. Bu Saloma, panggil Lanita sedikit kaget karena tidak menyangka akan bertemu Omah di apartemen. Bu, Omah tinggal di apartemen ini? Tanya Lani. Saloma melihat penuh kebencian pada Lani. Jangan so akrab. Kita tidak saling mengenal. Sahut Omah. Tapi mau tidak mau kita memang sudah saling mengenal. Ujar Lani. Bu, Omah betul tinggal di sini? Tidak usah mencari tahu apapun tentangku. Kenapa memang kalau aku tinggal di sini? Kau menyaksikan aku bisa tinggal di apartemen. Cibir Omah. Tapi Sharon tinggal di rumah sederhana. Bagaimana bisa Bu Saloma tinggal di... Jangan meremehkan aku, Nona. Sharon hanya sementara tinggal di rumah sederhana. Dia akan kembali ke rumah Nyonya Dane. Potong Omah dengan sorot mata berkilat. Ya, memang aku sudah membujuk Mama untuk bisa menerima kembali Sharon tinggal di rumah. Sharon dan Mama sebetulnya saling menyayangi. Ucap Lani. Napas Saloma memburu. Diam dan pergilah. Aku tak suka melihatmu sok polos dan lugu. Padahal sebetulnya kau senang dan licik sudah merampas kebahagiaan Sharon. Aku tidak merampas apapun dari Sharon. Bu, Lani. Panggil Nilam yang baru keluar dari pintu lift. Lani memang ada janji temu dengan Nilam temannya semasa SMA di apartemen Grand Emerald. Nilam sudah pindah bekerja di apartemen tersebut sebagai asisten rumah tangga di 2 unit tempat tinggal ekspatriat. Nilam bekerja dari pagi hingga sore dan tidak menginap di tempat. Maaf nunggu lama. Ayo, aku traktir kamu. Hari ini aku gajian dan dapat bonus besar. Ajak Nilam seraya menggandeng Lanita dengan riang. Omah lekas bergegas pergi saat Nilam tak menyadari keberadaannya. Dia menuju loker Publix yang disebutkan Evelyn. Setelah mendapatkan kode PIN loker Publix dan memastikan tas besar di dalamnya berisi uang, Omah lekas pergi dari tempat penyimpanan umum tersebut. Tapi di pintu lobi belakang, dia dicegat 2 orang lelaki berpakaian hitam dan berbadan besar. Ibu Saloma, tolong ikut kami tanpa keributan jika Anda masih sayang dengan nyawa Anda. Perintah dari 1 orang lelaki tersebut seraya mencekal lengan Omah. Kalian siapa? Desis Omah panik. Tenang saja, Nyonya Evelyn menunggumu di mobil. Misik lelaki satunya. Omah diam dan menurut setelah mendengar nama Evelyn. Dia masuk ke mobil tanpa banyak tanya.
Omah tak tahu kalau Lanita dan Nilam diam-diam melihat dirinya dibawa paksa masuk mobil Evelyn. Lan, mereka siapa? Bisik Nilam di tempat persembunyian. Esti, nanti saja aku jelaskan. Bisik Lani. Nilam menurut saja dengan ucapan Lanita. Tinggal Lanita yang mengernyit dan bertanya-tanya. Omah bertemu dengan siapa di dalam mobil berkaca hitam dan gelap itu? Lani sebetulnya penasaran. Dia ingin sekali menghampiri Omah, tapi lagi-lagi dia teringat ucapan Sean yang tidak boleh gegabah. Lanita hanya menghela napas pasrah. Sementara di dalam mobil, Evelyn membuka kacamata hitamnya dan menoleh pada Omah yang sudah duduk di sampingnya. Kenapa Nyonya menangkapku? Aku sudah setuju menggantikan Nyonya masuk penjara, ujar Omah. Evelyn tersenyum. Memangnya polisi akan menangkapmu dengan penampilan asli dirimu? Omah diam dan penasaran. Evelyn mengeluarkan topeng kulit wajah berambut yang dia pesan mahal-mahal dari Jepang. Pakai ini dengan benar. Evelyn memberikan topeng kulit wajah pada Omah. Meski heran, Omah menerima topeng kulit tersebut. Dia baru melihat topeng yang mirip sekali dengan kulit manusia. Omah segera memakainya. Lihatlah wajahmu. Evelyn menyodorkan cermin kecil pada Omah yang sudah selesai mengenakan topeng. Omah terkejut. Loh, kenapa wajah dan rambutku jadi sama dengan Nyonya? Evelyn tergelak. Karena sesuai dengan perjanjian kita, kau akan masuk penjara menggantikan aku. Aku melihat topeng mirip wajah hanya di film-film. Ternyata memang benar ada. Omah mengelus wajahnya. Tentu saja ada. Topeng kulit ini aku pesan dengan harga mahal dari Jepang untuk memuluskan rencanaku. Sekarang kita akan ke rumahku. Masuklah dan tinggal di rumah sebagai diriku. Jangan banyak bicara. Lagi pula anakku sedang menjauhiku entah kenapa. Kau tinggallah selama 1 atau 2 hari di sana. Oke. Aku tidak mau. Bukan begini perjanjiannya. Kenapa aku harus memakai topeng menyerupai wajah Nyonya? Tolak Saloma. Evelyn menghela napas kasar. Dia meraih tas berukuran sedang di sebelahnya dan membukanya. Ini 500 juta lagi. Jika kau keluar dari penjara, uang ini jadi milikmu. Total kau mendapat uang 1 miliar. Bagaimana? Tawar Evelyn mencoba membujuk Saloma. Saloma diam beberapa saat. Apa aku aman di penjara? Tanya Saloma. Evelyn kembali tersenyum. Tenang saja, aku kenal para petinggi kepolisian. Selalu ada saja oknum yang tergiur dengan suap. Ibu Saloma, seperti dirimu. Sahut Evelyn memelan di 2 kalimat terakhir. Salomah menelan ludah. Apa bisa ku pegang janjimu? Salomah melihat isi tas di pangkuan Evelyn yang penuh dengan tumpukan uang. Tergantung padamu. Kalau kau bisa diajak kerjasama, aku tidak akan menyulitkanmu, jawab Evelyn. Akhirnya Salomah setuju meski perasaannya masih sedikit khawatir. Tapi uang di depan mata sudah mengaburkan perkara lain di otak Salomah. Dia hanya perlu uang banyak dengan cepat saat ini. Maka saat polisi membekuk Evelyn di rumahnya, mereka membekuk Salomah, bukan Evelyn. Evelyn tetap tertawa puas di tempat persembunyiannya. Di rumah, Lanita hanya bungkam meski pikirannya masih saja terpaku dengan mobil Evelyn. Ya, Lanita saat itu menghafal plat nomor mobil yang dinaiki Salomah. Lalu Lanita meminta bantuan Susana untuk mencari tahu pemilik mobil tersebut. Susana heran karena dia mengetahui nomor plat mobil tersebut adalah milik Evelyn. Aku hanya melihatnya di apartemen Grand Emerald tadi saat aku bertemu teman SMU-ku. Memang sedikit ada yang mencurigakan dengan mobil itu, jawab Lani saat menjawab keheranan Susana. Apa Evelyn mengikutimu? Susana waspada. Tidak. Buktinya aku selamat sampai rumah karena aku pergi dengan jauh hari. Mungkin hanya kebetulan saja aku melihatnya di parkiran mobil apartemen. Sudahlah, tidak udah diperpanjang. Toh aku selamat sampai rumah. Elak Lani tak membicarakan tentang Omah. Ada apa Omah dengan Evelyn? Lani berencana akan membicarakannya dengan Sean esok hari. Namun keesokan harinya Lanita mendapat kabar penangkapan Evelyn di rumahnya sebelum dia memberitahu tentang pertemuannya dengan Omah kemarin. Lalu beberapa hari kemudian Lanita hanya merasa syak karena ternyata yang meninggal keracunan di dalam penjara bukannya Evelyn melainkan Omah. Bagaimana bisa? Apa If bekerja sama dengan Omah tempo hari? Omah menjadi pengganti If. Kasihan Sharon,
Dia harus tahu kabar kematian Ibu Saloma. Sebesar apapun Sharon membenci ibu kandungnya, dia harus tahu kabar ketiadaannya. Ucap Lanita pada Sean saat Lanita pada akhirnya bercerita pada Sean tentang apa yang dia lihat di lobi belakang apartemen. Sean tak habis pikir dengan kelicikan Evelyn. Bisa-bisanya dia menjadikan Oma sebagai penggantinya di penjara. Lani, aku tak mengizinkanmu berkeliaran dengan bebas lagi. Terlalu berbahaya. Evelyn begitu terobsesi dengan Papa. Aku takut berimbas pada kita. Kau, diam di rumah saja. Lalu kuliahku, aku baru mulai. Loh, sudah, menurut saja. Itu gampang diatur. Aku tak mau terjadi apa-apa padamu. Ucap Sean lembut tapi tegas. Lani hanya mengangguk patuh. Tugasmu sementara saat ini hanya bersenang-senang di rumah dan menyenangkanku. Sean berbisik di belakang telinga Lani. Lani merasa merinding. Belakang telinga dan tengkuk adalah salah satu titik kelemahannya. Dia selalu meremang jika Sean mendekat dan menyentuh area itu. Aku lagi datang bulan. Ucap Lani pelan. Sean mendadak muram. Apa ini hari pertama? Lanita mengangguk. Sean lemas. Jangan lama-lama. Ucap Sean merajuk. Semingguan. Kikik Lanita. Oke, tak apa-apa. Tetaplah tidur dalam pelukanku dengan nyaman. Aku masih bisa bergerilya ke wilayah lain yang masih aman, bukan? Sean mulai mencumbu Lani. Lanita tergelak seraya meringkuk kegelian dan bergulingan di tempat tidur karena Sean sudah mulai melancarkan serangan. 88. Lanita melihat ponsel Sean yang masih terus saja menyala tiada henti. Sudah 2 kali dia menerima telepon dari 2 orang wanita pagi-pagi sekali. Bahkan Sean masih mandi. Dua-duanya dari perempuan bernama Jenny dan Permata. Lalu sekarang yang menghubunginya adalah Ayudia. Gadis manis nan mungil itu duduk cemberut menatap layar ponsel Sean. Malas mengangkat telepon untuk yang ketiga kalinya. Dia segera mengetuk pintu kamar mandi. Sayang, bisa cepat sedikit. Aku sudah tak tahan. Lanita mengetuk pintu kamar mandi tanpa jeda. Sean muncul di balik pintu kamar mandi. Masuklah, ucap Sean dengan rambut penuh busa serta tubuh basah terekspos sempurna. Lanita menutup wajah. Dia malah kembali berbalik meninggalkan kamar mandi. Katanya sudah tak tahan. Tak tahan mau apa? Panggil Sean malah melebarkan pintu kamar mandi. Ih, sana cepat selesaikan mandimu. Gerutu Lanita kembali bergelung di bawah selimut. Sean terkekeh. Dia senang menggoda Lanita dengan tubuhnya yang tanpa busana. Lani masih saja selalu malu-malu padahal sudah berapa malam mereka habiskan bersama. Lanita mengintip ponsel Sean di atas bantal sebelahnya. Posisinya sudah tak lagi menyala. Lanita menghela napas lega. Dia memejam tapi hatinya menggerutu. Tak lama Sean sudah selesai mandi. Dengan handuk yang melilit setengah pinggang ke bawah, Sean berdiri di depan Lanita yang meringkuk. Aku sudah keluar. Tadi minta aku cepat-cepat. Giliran aku sudah keluar. Kamu malah asyik dia meringkuk. Sebenarnya kamu tak tahan apa? Tak tahan dengan cumbuan pagi. Ya. Sean duduk di tepi tempat tidur, lalu tangannya aktif menyelusup ke dalam kaos yang dikenakan Lanita. Lanita menepis pelan. Dia mendekatkan ponsel pada Sean. Siapa Jenny? Permata dan Ayudia. Sean mengernyit seraya memeriksa ponsel. Oh, rekan bisnis. Jawab Sean kalem. Masa pagi-pagi jam 5:30 telepon? Ini masih di luar jam kerja. Loh, gerutu Lani. Sean mesem. Dia menyingkap selimut Lani. Ya, mereka memang sedikit ada perhatian khusus padaku. Kekeh Sean. Tuh, kan. Lanita menepis lagi pelukan Sean. Hari ini memang ada pertemuan dengan Permata dan Ayudia. Kamu ikut aku? Ya, pinta Sean. Pertemuan apa? Bisnis dong, sayang. Memang kau pikir pertemuan apa? Sean naik ke tempat tidur dan memaksa Lani menempel pada tubuhnya. Mereka diundang ke pernikahan kita? Enggak. Tanya Lani. Sean menggeleng. Makanya kamu ikut. Biar mereka percaya aku sudah ada yang punya. Sean melingkarkan tangannya ke pinggang Lani yang membelakanginya. Tidak usah. Aku di rumah saja. Lani memberenggut. Jemari Sean bergerak ke atas dan bermain di bola-bola kenyal milik Lanita. Lanita diam.
Dia memang sedang cemburu, tapi sentuhan Sean cukup mampu membuat rasa kesalnya sedikit redam. Sean hendak membuka kaos Lanita, tapi Lani menepisnya. Sana pakai baju. Nanti telat. Sean tak peduli. Dia tetap membuka kaos Lanita dan mencumbui istrinya pagi itu hingga Lanita melenguh nikmat seraya menjambaki rambut Sean. Karena setengah jam sudah berlalu, tapi Sean masih saja betah bermain di benda kenyal kesayangannya. Lanita mendorong paksa kepala Sean. Katanya mau ada pertemuan dengan para penggemar. Ini sudah setengah jam masih saja gangguin aku. Ih, kedua mata Sean memerah. Dia menghujani wajah Lani dengan ciuman dan berakhir dengan pagutan kuat di bibir Lani. Ya ampun, bibirku bengkak. Keluh Lani. Sean terkekeh, dia bangkit dari tempat tidur dan segera menuju walk-in closet. Sementara Lani hanya menghela napas pasrah melihat tanda merah yang tersebar di area dadanya. Tanda merah yang kemarin-kemarin saja masih belum hilang sepenuhnya, kini tanda merah tanda kepemilikan Sean atasnya kian bertambah. Apa perempuan yang sudah menikah area dadanya selalu penuh dengan tanda merah? Cicit Lanita melihat Sean sudah mengenakan celana panjang. Sean tersenyum nakal. Kau senang aku buat tanda merah setiap hari? Tanya Sean. Lanita tersipu. Pipinya kemerahan. Sean selalu suka jika Lani sudah tersipu malu-malu. Lanita kembali cemberut. Kau hanya boleh membuat tanda merah padaku saja. Jangan pada yang lain. Ancam Lani. Sean mesem. Ya, tentu saja. Aku ini keturunan Aji Saka yang terkenal di dunia bisnis, sangat setia pada istrinya dan tidak terlibat skandal dengan wanita manapun. Makanya aku salut pada Papa, mampu membungkam Evelyn selama ini. Terbukti Papa sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Evelyn. Papa hanya dijebak. Kesetiaan Papa pada mamaku tidak pernah dilakukan. Jadi, aku pastinya akan mengikuti jejak Papa. Sayang, janjiku hanya satu wanita dalam hidupku. Tanda Sean. Kita tidak akan setia karena janji, kita akan setia karena cinta. Sanggah Lanita. Loh, aku kan memang mencintaimu. Sayang, kamu satu-satunya wanita yang sudah Tuhan takdirkan untukku. Sean sudah selesai memakai kemeja. Lanita mengerucutkan bibirnya. Dia memperhatikan suaminya yang sungguh secara visual begitu memabukkan siapapun wanita yang melihatnya. Kenapa? Aku tampan? Ya, kekeh Sean. Lanita mencepik. Dia memalingkan wajah ke arah lain. Jauh Hari dan Rashid bilang, kembalinya mata kamu yang bisa melihat dan sudah aktif di perusahaan adalah magnet bagi para kaum hawa. Ujar Lani. Ya, memang. Itulah kenapa kemarin aku merasa damai dan tenteram saat berpura-pura buta. Tidak banyak yang menggangguku. Nyaman sebetulnya, tapi karena aku sudah menemukan belahan hatiku. Aku harus kembali bekerja. Banyak orang yang bergantung kepadaku. Sayang, aku tak mungkin seperti kemarin lagi, berdiam diri dan menyerahkan semuanya pada asisten-asistenku. Apa benar aku satu-satunya pilihan? Tanya Lanita. Kamu itu bukan pilihan. Sayang, kamu itu sudah menjadi takdirku. Sean menimang-nimang hendak memakai jam tangan yang mana. Lanita turun dari tempat tidur dan memilihkan dasi untuk suaminya lalu memasangkannya. Sean sekali lagi meraup dagu Lanita dan melumat bibir merah istrinya dengan lembut dan penuh cinta. Papa itu adalah simbol kesetiaan dan aku adalah keturunannya. Jadi, percayalah padaku. Bersama wanita manapun di luar sana, Lanita Azelia tetaplah bidadari hatiku. Sean mengecup-ucup kepala Lanita. Jangan jumawa. Mudah bagi Allah Sweti membolak-balikan hati seseorang. Hari ini kamu cinta mati sama aku. Esok lusa bisa saja berubah. Kau tegur Lanita. Berdoalah agar hati kita tetap satu selamanya. Sahut Sean seraya sekali lagi mengecup-ucup kepala Lanita. Aku sebetulnya ingin bertemu Sharon. Dia harus tahu kalau Ibu Saloma sudah tiada. Ya, minta saja dia ke sini. Kamu jangan keluar-keluar rumah dulu untuk sementara. Ya, apa Sharon mau kalau aku minta ke sini? Pasti mau. Bukankah kau bilang sikapnya sudah mulai bersahabat? Lanita menghela napas keras. Kasihan Sharon. Ayo, kita sarapan. Ajak Sean mengalihkan pembicaraan. Lanita mengangguk dan berjalan berjalan dengan menggandeng lengan suami tampannya itu. Di belahan bumi lainnya,
Saskia sedang berada di salah satu kedai yang berjejer rapi di tepi pantai. Dia termenung sendirian menikmati suara debur ombak yang saling bersahutan. Seseorang mendekatinya. "Nona Saskia," panggil orang itu. Saskia menoleh. Dia terkejut karena di tempat terpencil yang dia pikir sudah sangat jauh dari Jakarta, ternyata masih saja ada yang mengenalinya. "Siapa kamu?" tanya Saskia pada seorang lelaki dengan kacamata hitam dan berperawakan besar. "Kamu orang Tuan Aji Saka?" tanya Saskia. Lelaki itu mengangguk. "Apa perintahnya?" Saskia sudah bisa menebak. Siapa lagi yang bisa menemukannya di tempat terpencil ini selain orang-orangnya Aji Saka atau Sean? "Membawa kembali Nona Saskia ke Jakarta," jawab lelaki itu sopan. Saskia mengembuskan napas keras. "Kalau aku tidak mau, Nona harus mau," jawab lelaki itu. "Duduklah," titah Saskia. Lelaki itu duduk di depan Saskia. "Pinjami aku ponselmu," pinta Saskia. "Oh, siapa namamu?" "Nama saya Hilman." "Nona." Hilman menyerahkan ponselnya pada Saskia. Saskia membuka fitur pesan lalu mengetikkan sesuatu. "Tuan, kenapa mencariku? Aku ingin sendirian saat ini." Bukan balasan yang diterima Saskia, melainkan panggilan telepon langsung. Tapi Saskia mengabaikannya. Dia kembali mengetik. "Maaf, Tuan. Aku sedang tak punya tenaga untuk berdebat dengan Tuan di telepon. Tapi sungguh, kenapa harus menemukanku?" Tulis Saskia lagi. "Kembalilah, Nak. Aleska mencarimu." Saskia tertegun melihat balasan Aji Saka. Dia menghela napas dalam. Lama Saskia termenung. "Aleska memintaku untuk menemukanmu. Saskia, kau sedang mengandung anaknya, bukan?" Pesan Aji Saka muncul. Saskia terkejut. Aleska rupanya mengingat kejadian malam itu dan Aleska tidak membuangnya. Lelaki itu benar-benar bertanggung jawab hendak menjaganya jika terjadi apa-apa. "Tuan, tolong sampaikan pada Aleska. Aku sudah tak ingin menemuinya lagi. Kalaupun dia berhasil menemukanku, aku akan sangat frustasi sekali. Kandunganku lemah. Aku perlu istirahat yang tenang. Tenang dari segala macam beban pikiran dan juga tenang dari aktivitas apapun. Bisakah dia membiarkanku sendirian?" "Mana bisa, Nak. Bukan hanya dirimu yang merasa frustasi. Aleska pun sangat kehilangan dirimu di sini. Dia nyaris putus asa mengetahui tiba-tiba kau pergi dan tak bisa dihubungi," balas Aji Saka. Saskia kembali menghela napas dalam. "Aku tak ingin kembali ke Jakarta. Aku tak mau bertemu Mama." Menyedihkan rasanya lahir dari seorang wanita jahat seperti Mama. "Tuan." Lama tak ada jawaban. Saskia menyodorkan kembali ponsel pada Hilman. "Terima kasih, Om Hilman," ujar Saskia. Telepon Hilman berdering. "Ini panggilan dari Tuan Aji Saka, Non," ucap Hilman. "Angkatlah," pinta Saskia. Hilman menerimanya dan mendengarkan ucapan Aji Saka. "Saya pergi, Non. Tuan berpesan, jaga kandungan Non Saskia dengan baik dan barusan Tuan Aji Saka sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening Nona Saskia." Hilman berpamitan. Saskia lemas. Aji Saka lagi-lagi masih berbaik hati padanya padahal jelas-jelas dia adalah anak pembunuh istrinya. "Bagaimana, Om?" tanya Aleska pada Aji Saka. "Saskia butuh waktu sendiri saat ini." "Tenang saja, aku sudah menempatkan beberapa orangku untuk menjaga Saskia di sana. Berikan dia waktu untuk sementara, Les," ucap Aji Saka. Aleska lemas tapi dia merasa lega karena Saskia sudah berhasil ditemukan dan masih berada di tanah air. Kamar Kimbul. Kimbul menatap foto Sharon. Wajahnya kuyu dan sedih. Dia diam-diam mengelus wajah Sharon dalam foto. "Aku sudah membunuh ibumu. Bagaimana ini? Maaf, aku tidak tahu jika ibumu bekerja sama dengan perempuan iblis yang sudah merenggut kebahagiaanku. Membuat ayahku tak peduli lagi dengan ibuku yang sakit keras saat itu dan berakhir meninggal." Tangan Kimbul terkepal. Dia menunduk dalam. "Aku harus menemukan perempuan itu bagaimanapun caranya. Ke ujung dunia pun akan aku cari. Aku pasti akan menemukannya." Tekad Kimbul sudah mengakar dalam hati. Kimbul kembali membelai wajah Sharon dalam foto. "Kau gadis yang cantik,"
Kimbul bergumam pelan, ada senyum kecil di sudut bibirnya. Maafkan aku karena kematian ibumu berakhir di tanganku. Aku akan menjagamu dari jauh. Sharon. 89.